Ya teman, kembali lagi sama saya dan di sini saya market PC lagi. PC harga termurah di bawah 4 juta, lebih tepatnya di 3,8-an lah, 3,8 lebih sedikit. Dan part-partnya yang ada di sini semua, meskipun menggunakan komponen jadul dari segi prosesornya serta di GPU, tapi nggak masalah sih. Meskipun juga ada beberapa yang second yang ada di sini. Untuk yang ada di sini saya menggunakan Core i5 Gen 4 4590 yang menggunakan Mobo H81. Ya emang udah agak lama sih untuk Gen 4 ya, apalagi sekarang di Gen 13 sangat jauh sekali, tapi harganya terbilang terjangkau untuk saat ini, dan apalagi untuk bermain game-game ringan. Serta GPU menggunakan ini ya, GTX 1050 Ti 4GB. Ya cukup lah untuk bermain game-game ringan seperti contoh Valorant, GTA 5. Masih sanggup untuk spek yang ada di sini daripada menggunakan Core i5 3470, itu yang Gen 3 ya, yang sebelumnya. Berbeda generasi cuma satu aja sih, tapi nggak masalah. Bisa dibilang ini rakitan PC kere hore lah, tapi dengan performa yang cukup bagus di harga di bawah 4 juta, kurang lebih yang seperti itu. Dan sebelum saya jelaskan apa saja spesifikasi yang ada di sini dan juga mereviewnya dari segi gaming, jangan lupa klik subscribe dan pojok kanan bawah tuh ya, tinggal diklik seperti itu. Lanjut yang pertama, di sini saya menggunakan Core i5 Gen 4 4590, dan ini juga banyak tipe sih untuk yang Gen 4, seperti contoh yang Gen 3 ya 3470, 3570, 3550. Kalau yang Gen 4 juga sama, ada banyak tipe, tapi saya itu memilih yang 4590. Di harga terjangkau juga di 320.000 untuk yang versinya Tri. Udah saya tancapkan di bagian dalam sini. Garansinya cuma 1 tahun dari toko, jadi nggak masalah lah. Ya aman-aman aja sih, apalagi ini prosesor, dia itu jarang rusak. Dan selanjutnya saya menggunakan Mobo yang ada di sini, Varo H81. Ini baru ya, bukan second untuk Mobonya. Di harga 500.000. Yang dimana tersebut dia support NVMe. Meskipun saya tidak memakai NVMe ya di rakitan yang ada di sini, tapi nggak masalah. Yang penting saya memakai Mobo yang baru, jangan memakai Mobo yang second supaya lebih aman. Dan juga ini garansinya 2 tahun, udah lebih dari cukup di harga 500.000. Dan lanjut saya menggunakan RAM yang ada di sini. RAM dari mereknya FlyG ya. FlyG dia itu 2x8GB di 16GB kit yang ada di sini di harga 280.000. Satuan yang di 140.000, kurang lebihnya seperti itu untuk RAM ini. Yang dimana 16GB udah lebih dari cukup ya, daripada menggunakan 8GB. Udah saya tancapkan di bagian dalam sini. Ini baru ya, bukan second. Dan selanjutnya saya menggunakan GPU GTX 1050 Ti yang ada di sini, bermerekkan dari Digital Alliance ya, 1050 Ti sih. Yang dimana tersebut yaitu single fan tanpa power pin, jadi lebih hemat lah. Tapi lihat aja nanti di akhir video dari segi pengujiannya, apakah wattnya tinggi atau tidak menggunakan 1050 Ti yang low profile. Single fan udah lebih dari cukup lah, apalagi ini second ya. Di harga 1.250.000, ya terbilang murah lah. Sudah tidak ada garansi. Dan selanjutnya saya menggunakan ini Junspo CR1200 untuk mendinginkan Core i5 Gen 4. Yang dimana di harga 120.000 udah lebih dari cukup lah, apalagi ini yang dimana ditutup 2 pipa, fan-nya 9 cm, dan juga ada RGB di bagian fan maupun di bagian hatching di sini. Sangat cakep sekali. Dan juga untuk suhunya, lihat aja nanti di akhir video dari segi temperatur apakah dia itu panas atau tidak menggunakan Junspo CR1200 di harga terjangkau. Dan lanjut, saya menggunakan ini SSD Phenom RX. Ini yang SATA ya, 512GB di harga 330.000. Udah saya tancapkan di bagian belakang Mobo sini, nggak kelihatan ya karena di bagian belakang slotnya dia tertutup di bagian Mobo di bagian belakang, karena dia itu ada slotnya di bagian belakang sih, jadi nggak kelihatan di bagian depan karena emang nggak ada slotnya di bagian depan, jadi nggak masalah. 512GB udah lebih dari cukup. Yang penting pakai SSD lah untuk Windows dan juga beberapa game yang ada di sini, Phenom RX. Dan lanjut saya menggunakan power supply ini Aerocool United Power 500W 80+W. Dan di sini untuk contohnya, kelihatan stikernya ya, berwarna putih di harga 450.000. Ya cukup lah. Yang dimana untuk mengangkat Core i5 Gen 4 dan juga GTX 1050 Ti. Dan apakah kuat atau tidak, lihat aja nanti di akhir video untuk reviewnya. Ya pastinya aman sih, apalagi ini low profile dari segi GPU-nya. Dan juga yang ada di sini menggunakan Core i5 Gen 4. Pastinya aman menggunakan ini Aerocool. Dan lanjut saya menggunakan ini. Ini adalah casing Infinity Strike yang dimana tersebut dia berwarna hitam di harga 295.000. Ini yang tanpa free fan ya. Kalau yang ada free fan-nya juga ada, kalau yang tanpa free fan ya itu juga ada. Kalau yang ini tanpa free fan di harga di bawah 300.000, udah lebih dari cukup lah. Yang di bagian tersebut yaitu kecil MATX, di bagian depan fan-nya tersebut cuma support di 2 aja. Di atas juga support 2, belakang juga support 1. Ini terbilang simple dan juga kecil.
tapi terbilang cukup bagus untuk yang ini. Dan selanjutnya yang terakhir, saya untuk menambahkan fan gimmick berwarna hitam di bagian depan 2, atas 2, di bagian belakang 1. Ini ya, ini boxnya sudah saya pecah-pecah. Satuannya di 35.000. Kalau dikali 5 dia itu di 175.000 untuk fan yang ada di sini. Dan juga lebih menarik lah dari segi tampilannya, berwarna black RGB di bagian depan tengah sini aja. Meskipun keseluruhannya dia itu berwarna hitam ya untuk PC yang ada di sini. Tidak RGB banget lah untuk temanya. Dan kurang lebih seperti itu. Apakah ini worth it atau tidak di harga di bawah 4 juta menggunakan Core i5 Gen 4 4590 dan juga GTX 1050 Ti second ya. Lihat aja habis ini dari segi pengujian gamingnya, apakah masih sanggup atau tidak di game-game zaman sekarang. Ini ya seperti itu. Lanjut ke reviewnya, yo. Lanjut yang pertama, dari segi booting Windows menggunakan SSD Phenom RX. Dan kita tunggu aja seberapa cepat dia untuk booting Windowsnya. Dan dia mendapatkan di 16 detik, terbilang cepat kalau yang ini. Standarnya di 20 detik untuk yang SSD SATA 3. Tapi kalau yang ini 16 detik terbilang cepat. Tapi terkadang di berbeda PC berbeda kecepatan. Meskipun sama-sama menggunakan SSD yang sama, Phenom RX. Lanjut ke HD Sentinel untuk mengecek performa, kesehatan, serta suhunya. Yang pertama SSD-nya dulu, dia itu 100% semua, dan juga node-nya dia itu perfect. Serta suhunya di 40 derajat terbilang ini dingin lah, standar pada umumnya di kalangan SSD. Dan lanjut ke hard disk, dia itu juga sama, 100% semua, dan juga node-nya dia itu perfect, serta suhunya di 32 derajat terbilang ini dingin, menggunakan hard disk Seagate second. Lanjut ke Crystal Disk Mark, untuk mengecek kecepatan SSD Phenom RX. Untuk membaca yang mendapatkan di 555, serta menulisnya di 499. Dan jika kita bandingkan yang ada di website, yaitu up-to-nya 550/450. Dan kalau kita bandingkan, dia itu melebihi semua dari segi membaca maupun menulisnya. Jadi bisa dibilang ini bagus. Lanjut ke HW monitor, menggunakan Jungbao CR1200 untuk mendinginkan Core i5 Gen 4. Minimalnya mendapatkan di 34 derajat, serta maksimalnya di 64 derajat. Untuk minimalnya cuma diem aja di tes tapi tidak ngapa-ngapain. Dia mendapatkan di 34 derajat, terbilang ini dingin di 30-an. Serta maksimal ya saya tes di Geekbench R15 5 kali berturut-turut dan diameter paling tinggi di 64 derajat, terbilang ini masih aman di bawah 70 derajat. Lanjut ke Geekbench R15. Untuk OpenGL mendapatkan di 94 fps menggunakan GTX 1050 Ti 4GB. Serta CPU mendapatkan di 547 GB. Lanjut ke gamingnya, yang pertama GTA 5 settingan 1080p dan juga settingan high mendapatkan di 96 fps. Ini pun juga masih aman lah. Kalau semisal di game GTA 5 roleplay, ya mungkin di settingan rata kiri lah untuk yang itu supaya lebih nyaman bermainnya. Lanjut ke Apex Legends, settingan 1080p dan juga settingan high mendapatkan di 82 fps. Ini pun juga masih aman, masih mendapatkan di atas 60 fps meskipun di settingan high untuk Apex Legends. Lanjut ke Genshin Impact, settingan 1080p dan juga settingan high mendapatkan di 60 fps untuk stabilnya. Kalau yang ini emang ke limit di 60 fps dari segi gamenya, jadi 60 fps udah lebih dari cukup lah, apalagi ini di settingan rata kanan, di settingan high. Lanjut ke PUBG Steam, settingan 1080p dan juga settingan high mendapatkan di 80 fps. Ini pun juga masih aman, di settingan high masih mendapatkan di atas 60 fps. Dan kalau semisal ingin lebih, silahkan setting ke normal maupun di settingan low supaya mendapatkan di atas 100 fps di game PUBG Steam. Lanjut ke Valorant,
settingan 1080p dan juga settingan high mendapatkan di 165 fps. Ini pun juga masih aman. Game Valorant terbilang ini ringan, masih mendapatkan di atas 150 fps di gamenya ini. Lanjut yang terakhir dari segi game Dota 2, settingan 1080p dan juga settingan high mendapatkan di 80 fps. Ini pun juga masih aman lah, masih mendapatkan di atas 60 fps, jadi masih bagus. Lanjut ke dayanya, untuk ini minimal yang mendapatkan di 44 watt. Bisa dibilang ini irit di bawah 50 watt. Dalam posisi tidak ngapa-ngapain di desktop cuma diem aja, yang mentok paling bawah di 44 watt. Serta maksimal yang mendapatkan di 154 watt. Untuk yang ini saat tes di gaming, dia mentok di 154, terbilang ini masih aman lah, masih tidak boros listrik. Belum menyentuh di 200 watt, karena VGA-nya itu low profile tanpa pin power, jadi aman lah untuk dayanya. Kurang lebihnya seperti itu. Lanjut ke kesimpulannya. Di harga 3,8 juta, apakah ini worth it atau tidak? Terbilang ini masih bagus lah untuk zaman sekarang di game ringan, di harga di bawah 4 juta. Kalau semisal ingin memakai yang serinya Ryzen, di Ryzen 3 3200G maupun di Ryzen 5 4600G, dari segi performa emang lebih bagusan ini sih, Core i5 Gen 4 dan juga GTX 1050 Ti. Tapi dari segi upgradable, lebih bagusan yang Ryzen. Tapi itu bebas selera kalian, cari yang generasi baru atau generasi lama. Harga di bawah 4 juta. Tapi kalau yang ini di beberapa game masih bisa lah mendapatkan di atas 60 fps di settingan normal sampai di settingan high. Dan semua listnya ada di sini, dan juga semua linknya ada di deskripsi. Tinggal kalian beli aja jika kalian berminat untuk part-partnya yang ada di sini semua, menggunakan Core i5 Gen 4 dan juga GTX 1050 Ti second. Sekian dari saya, jangan lupa like dan subscribe, serta nantikan video lainnya menarik PC Intel maupun AMD gaming maupun editing, dan juga jangan lupa share ke teman-teman kalian yang ingin rakit PC, tinggal DM aja. Terima kasih sudah nonton.